Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024, yaitu Pak Anies Baswedan. Sosok yang satu ini, teman-teman, banyak disorot oleh publik, baik yang mendukung Pak Anies atau yang menyerang Pak Anies. Dua-duanya punya alasan, teman-teman, kenapa harus menyerang atau mengkritik, kenapa harus mendukung Pak Anies Baswedan. Bagi yang mendukung, tentu saja Pak Anies ini diharapkan nanti bisa maju di 2024 dan menjadi presiden dan bisa melakukan perubahan. Karena sosok perubahan itu, orang ini menempatkan Pak Anies sebagai orang yang mampu melakukan perubahan yang lebih baik. Karena itu Pak Anies didorong untuk maju di 2024. Namun kalau kita lihat, teman-teman, sampai hari ini memang belum ada partai politik yang sudah firm atau yang sudah real mendukung Pak Anies Baswedan. Semua itu masih dalam penjajakan dan wacana, termasuk rencana mau koalisi antara Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Namun demikian, kalau kita melihat sudah ada chemistry, teman-teman, dari tiga partai politik itu, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat akan mengusung Anies untuk maju di 2024. Tinggal kita melihat momen, teman-teman, kapan Pak Anies nanti dideklarasikan sebagai calon presiden dari partai koalisi. Demikian juga kalau kita melihat KIB, teman-teman, Koalisi Indonesia Bersatu, yang di dalamnya ada P3, ada PAN, ada Golkar. Ini cukup menarik, teman-teman, koalisi ini, karena sampai hari ini belum ada calon yang diunggulkan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kalau kita melihat di Rakernas Partai Golkar ini mengamanatkan kepada Erlangga Hartarto untuk maju menjadi calon presiden. Tetapi kalau kita melihat, teman-teman, dari suara di PAN atau P3 itu malah banyak ingin mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau nanti dipaksakan Erlangga Hartarto maju menjadi calon presiden dari KIB, ini bisa mungkin bubar, teman-teman, KIB, dan akhirnya banyak mendukung Pak Anies Baswedan. Karena itu, kalau itu sampai terjadi, maka peluang Pak Anies untuk memenangkan di Pilpres 2024 itu akan terbuka lebar. Kalau koalisi yang akan terbentuk nanti, yaitu Demokrat, PKS, kemudian Nasdem, ini bersatu, kemudian ditambah dari PAN, dari P3, kemudian Golkar sekalian masuk, maka ini akan menjadi kekuatan besar yang bisa mengalahkan rezim yang ada. Nah, teman-teman, coba kita baca dulu beritanya. Kita ambil berita, teman-teman, dari sindonews.com. Anies Baswedan bisa buat KIB goyah. Begini prediksi pengamat. Poros Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS diprediksi akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Hanya tinggal menunggu momentum untuk melakukan deklarasi. Nasdem, Demokrat, dan PKS tampaknya akan mengusung Anies Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024. Ketiga partai tersebut tinggal mencari momen yang tepat untuk mendeklarasikannya, kata pengamat politik dari Universitas Isa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, yang dikutip pada Jumat 26 Agustus 2022. Nasdem sendiri telah menyatakan hasrat untuk mengusung Anies pada 2024. Jamil memprediksi kemungkinan ketiga partai itu akan mendeklarasikan Anies sebagai capres pada akhir tahun 2022. Sinyal tersebut sebenarnya sudah dihembuskan oleh petinggi partai tersebut. Karena itu, bila benar rumor bahwa KIB juga akan mengusung Anies, hal ini akan menguntungkan bagi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sangat mungkin terbentuk koalisi besar untuk mengusung Anies. Kalau ini terjadi, tentunya peluang menang sudah di depan mata, terangnya. Akan tetapi, kata Jamil, yang menjadi masalah adalah apakah Partai Golkar sebagai partai terbesar di KIB mau mengusung Anies. Dia melihat peluang itu kecil karena Rakernas Golkar telah menetapkan Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Hasil Rakernas itu memang dapat diubah, namun hingga saat ini petinggi Golkar terlihat masih kekeh mengusung Erlangga, imbuhnya.
Tetapi kata mantan Dekan Vkom ISIP Jakarta ini, Golkar berbeda dengan PAN dan P3 yang basis akar rumputnya banyak menghendaki Anies sebagai calon presiden. Karena itu bagi PAN dan P3 tampaknya tidak akan masalah besar bila mengusung Anies. Karena itu dia menuturkan kalau PAN dan P3 kekeh memilih Anies, sementara Golkar kekeh memilih Erlangga, maka ada kemungkinan KIB bubar. Bisa jadi PAN dan P3 merapat ke Nasdem, Demokrat, dan PKS. Meskipun kemungkinannya kecil karena KIB disebut sebagai koalisi bentukan istana. Namun kemungkinan ini kecil mengingat KIB sejak awal dikesankan koalisi Golkar PAN P3 bentukan istana. Karena itu PAN dan P3 tampaknya akan lebih mendengar suara istana daripada akar rumputnya. Konsekuensinya, bisa saja sebagian besar akar rumput di PAN dan P3 lebih memilih Anies daripada capres yang diusung partainya. Hal ini tentunya akan merugikan kedua partai tersebut termasuk tentunya KIB, pungkasnya. Ini pandangan dari Pak Jamiluddin Ritonga, teman-teman, terkait koalisi KIB, di mana koalisi KIB itu ada kemungkinan suara PAN dan P3 itu akan mengusung Anies Baswedan. Bila mana dalam KIB nanti teman-teman dipaksakan capresnya itu Erlangga Hartarto, maka kemungkinan pihak PAN atau P3 malah bisa hengkang dan memilih kelompok atau porosnya Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, ini konsekuensi dari koalisi, teman-teman. Kalau sejak awal ini tidak dirumuskan siapa calon presidennya. Nah, kalau nanti misalkan dipaksakan sesuai apa yang disampaikan Pak Jamiluddin, memaksakan KIB ini mengusung Erlangga Hartarto, maka kemungkinan ini akan merugikan dari partai misalkan P3 atau PAN. Jadi akan ditinggalkan oleh konstituennya, akan ditinggalkan pendukungnya. Karena ini dilema, teman-teman. Karena kalau partai itu tidak melihat suara akar rumput, suara masyarakat pemilihnya, maka pemilih itu akan pindah. Apalagi di PAN sendiri, teman-teman, terjadi kemarin itu ada Pak Amin Rais yang mendirikan partai baru, yaitu Partai Umat. Padahal orang memilih PAN itu karena melihat Pak Amin Rais. Jika Pak Amin Rais itu pindah dan mendirikan partai baru, kemungkinan pendukung Pak Amin Rais yang ada di PAN ini akan bedol desa mendukung Partai Umat. Ditambah lagi misalnya pihak PAN itu ngotot untuk memilih calon presiden Erlangga Hartarto yang dari Golkar. Padahal kalau kita melihat Erlangga itu elektabilitasnya itu rendah, teman-teman. Kalah jauh kalau dibandingkan Pak Anies, Ganjar, atau Prabowo Subianto. Jadi semua tergantung dari partai politik. Apakah nekat mengusung calon presiden yang tidak punya elektabilitas, seorang calon presiden yang tidak nendang, calon presiden yang tidak dikehendaki oleh konstituen atau pendukung, ini akan memberikan partai. Inilah yang akan merugikan partai tersebut. Beda, teman-teman, kalau kita lihat poros di Nasdem, PKS, maupun dari Demokrat yang sampai hari ini tenang-tenang saja. Urusan capres mereka tahu sama tahu siapa yang akan diusung. Karena teman-teman, kalau kita melihat hasil Rakernas di Partai Nasdem kemarin kan mengusung 3 calon presiden. Yang pertama Andika, yang kedua Ganjar, yang ketiga Anies Baswedan. Sementara kalau kita melihat Ganjar, ini adalah masih masuk kader PDIP. Di kader PDIP itu tidak boleh berseberangan dengan pimpinan. Karena menentukan calon presiden, calon wakil presiden itu adalah hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau misalkan Ganjar melompat ke partai lain, maka resikonya bisa jadi Ganjar dipecat dari PDIP. Itu resiko, teman-teman. Jadi peluang yang paling besar yang akan diusung Nasdem ya Pak Anies Baswedan. Sementara Pak Andika Perkasa ini kalau kita lihat elektabilitasnya itu nyaris tidak ada, teman-teman, di berbagai lembaga survei. Jadi yang lebih rasional, yang lebih proporsional, Pak Anies lah yang bisa diusung menjadi calon presiden dari poros Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS. Apalagi pendukung Nasdem, pendukung PKS itu mayoritas mendukung Pak Anies Baswedan.
Sementara kalau kita lihat di KIP ada PAN dan P3, ini banyak kadernya yang juga mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi kalau kita simpulkan teman-teman, jika koalisi antara poros Nasdem, Demokrat, PKS kemudian bersatu dengan KIP, ini menjadi kekuatan yang cukup besar dan kemenangan ini di depan mata. Apalagi ditambah teman-teman kekuatan 212 yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, ini bisa memberikan suara yang cukup besar kepada Pak Anies Baswedan. Dan ini adalah peluang yang cukup besar untuk memenangkan di Pilpres 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.